Harusnya kita semua bersyukur, saudara. Pekerjaan Roh Kudus sungguh-sungguh membuktikan kehadiran Allah itu sendiri. Dan kalau masih ada yang mempertanyakan Tuhan, maksudnya mempertanyakan di sini meragukan Dia. Aduh, harusnya saudara jangan tunda pertobatanmu. Sekarang saatnya bertobat. Kalau kehadirannya senyata ini, saudara mau tunggu apa? Bayangkan kalau kehadiran Tuhan hadir seperti ini dan saudara semua tahu ini tidak pernah dibuat-buat. Ya. Karena kita di sini lebih baik mati, saudara. Ya, saya lebih memilih kalau tidak punya karunia roh, ya, lebih baik mati dalam keadaan seperti itu. Tapi kau tidak pernah menyangkali kehadiran Tuhan, begitu, ya, daripada saudara berdusta dengan pekerjaan Roh Kudus. Hati-hati, saudara. Ya. Berdusta tentang manusia lainnya saja dosa, apalagi berdusta tentang adanya Tuhan. Saudara ingat waktu Ayub dicobai, toh ini Alkitab jelas menulisnya. Itu kan ada teman-temannya yang datang waktu itu. Dan terakhir Allah murka, marah, dan ini yang dia bilang. Apa? Dia tidak suka dengan teman-temannya Ayub. Kenapa? Karena mereka tidak berkata benar tentang Tuhan. Mereka tidak berkata benar tentang Allah itu. Dan itu yang membuat Tuhan murka kepada teman-temannya Ayub. Hati-hati, saudara, ya. Itu sebabnya mengapa saya juga takut sebagai pengajar kalau sampai saya sendiri berkata salah tentang Tuhan itu. Lebih baik saya bilang saya tidak tahu daripada sok tahu dan akhirnya malah melahirkan penyesatan-penyesatan. Kesimpulan-kesimpulan yang menyesatkan. Aduh, Tuhan, itu saudara yang saya seringkali bahasa Bayang pakai bahasa Manado. Tuhan, lebih baik kita mati. Tolong Tuhan, tolong, daripada saya akhirnya menuntut orang kepada neraka, ya. Karena pemahaman yang keliru terhadap apa yang Tuhan maksudkan, ya. Cuma siapa dapat lihat dan dia paling unggul begitu. Nah, kan ini ngeri sekali, saudara. Ini waktu kesombongan menguasai seseorang. Masalahnya dosa awal itu sombong, ya. Dosa yang pertama kali lahir di hati Lucifer itu angkuh. Bayangkan kalau dia merasa dia sama dengan Tuhan, sama dengan Allah yang duduk di taktanya. Oh, hati-hati, saudara. Dan lihat, dari dosa keangkuhan, ya, dia melahirkan dosa-dosa yang berikutnya, yang semua itu mengerikan, saudara. Ya. Tadi saya juga baru dengar. Tadi itu maksudnya entah jam berapa itu tadi, jam 2 kah? Setengah 2. Ya. Saya mendengar ada seorang hamba Tuhan Indonesia yang kebetulan sekarang dia ada di Amerika. Sedang ada pelayanan di sana dan
dengan latar belakang kota apa tadi saya, San Francisco kalau nggak salah. Jadi tadi dia bicara karena dia ada di kota itu, jadi dari tempat tertentu dengan latar belakang kota itu dia bicara. Dan ini yang membuat saya bingung, saudara. Bayangkan ini dunia makin hari makin gila, dan orang kok tidak menganggap bahwa ini gila, ya? Karena pendeta itu bilang, waduh, kalau Anda ada di sini Anda akan melihat, ya, ini dosa menjijikkan dipraktikkan di kota ini. Homoseks di mana-mana dan orang benar-benar tidak malu, saudara. Itu pokoknya di depan orang dia bilang, aduh, pokoknya ngeri melihat kota ini satu. Dan dia bilang, tahu enggak, ternyata sudah agak lama, ya, di beberapa kota, jadi bukan cuma San Francisco, diberlakukan undang-undang yang mengatur kalau cuma di bawah berapa tadi pertama, ya, kalau nggak salah di bawah, dirupiahkan saja ya supaya saya maksudnya saya lupa tadi dolarnya berapa. Kalau nggak salah mula-mula kalau cuma di bawah sekitar 5 juta begitu, itu tidak dianggap pencurian. Jadi tidak akan diproses walau saudara lapor. Dia bilang, dan belum lama ini mereka robah undang-undang itu, ya, di bawah sekitar 15 jutaan itu bukan perampokan. Dia bilang, dan banyak sekali toko yang akhirnya ditutup, saudara, karena orang menjara sesuka hati. 15 juta bukan rampok, bagaimana? Ini ada apa dengan dunia masa kini, saudara? Dan mungkin kalau saudara ada di sana, biar saudara mau demo, mereka nggak peduli. Dan bayangkan itu kan sudah sekian waktu, bukan baru beberapa hari. Saya tadi langsung ingat nubuatan Alkitab, Yesaya 5 ayat 20 toh. Coba sebentar dulu. Oh, bentar. Mana tadi Ayub tadi? Ya, supaya saudara tahu ini ya. Ini yang tadi saya bilang. Nah, saya baca saja. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Murkaku, benar dia murka. Ini Allah yang murka. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena ya ini ada alasannya. Jadi murka Tuhan bukan Tuhan pasti marah karena Tuhan tidak suka sama kamu. Toh kamu jelek mukanya. Tidak ada, Tuhan kita bukan seperti itu. Karena kamu miskin, Tuhan tidak suka. Tidak, ini lihat ya. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Hati-hati saudara. Hati-hati untuk memperkatakan firman, membicarakan Tuhan, tapi ternyata dengan pernyataan-pernyataan yang keliru, bukan seperti yang Tuhan mau. Waktu itu belum ada hukum tertulis seperti sekarang saja Tuhan sudah murka. Apalagi sekarang ada yang tertulis. Lalu dengan yang tertulis ini malah orang melahirkan yang salah, berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak sama dengan Allah. Lu siapa? Makanya kamu yang Tuhan. Itu ya saudara, hati-hati loh. Lihat ini ya. Jadi murka Allah menyala. Oh saudara, ya, itu sebabnya mengapa saya tidak mau melampaui apa yang ada tertulis. Murka pemerintah saja, ya. Murka tetangga, murka suami,
murka istri, tuh, orang takut. Masa murka Allah lalu kau remehkan? Ya, itu sebabnya saudara mengapa? Aduh, saya begitu takut saudara. Ya. Kalau saudara lihat akhirnya, ya, Tuhan mesti suruh Ayub berdoa untuk teman-temanmu, karena kalau tidak murka Tuhan. Tuhan hendak mencelakakan ini anak orang-orang ini. Ya, oke. Sekarang kita ke Yesaya 5 ayat 20. Jangan main-main dulu. Ini masalahnya firman Allah itu adalah Yesus sendiri. Ya. Jadi jangan biarkan kita apalagi ikut-ikutan. Kayak banyak sama dengan pendeta lain. Pada orang boleh, pada orang sini boleh. Coba kita baca sama-sama 3. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, manis jadi pahit. Kebenaran dianggap tidak manusiawi, kebenaran dianggap apa? Berlebihan, keterlaluan, apalagi. Bayangkan ya, yang selalu saya bilang kepada saudara, ya, Yesus bilang tentang menyangkal diri. Coba sangkal diri, pikul salib, memangnya gampang ini? Kok bisa ada yang berpikir kalau ini saudara bisa lakukan sambil saudara tertawa, sambil bermain? Itu mah pasti itu bukan salib. Pasti itu bukan menyangkal diri. Tidak mungkin. Jadi kalau kita sungguh-sungguh adalah pengikut Yesus, saudara lihat, waktu saudara menolak mengikuti apa yang dia katakan, berarti saudara bukan pengikutnya, bukan pengikut Yesus, tidak sedang mengiring Yesus. Itu tiap hari. Yang kan menyangkal diri, pikul salib, ini tiap hari, harus tiap hari. Yang kan, saya bilang ke saudara, waktu lihat sangkal diri, pikul salib, ini mati. Bukan cuma mati-matian, mati. Jadi memang jadi pengikut Yesus ya sulit mati soalnya. Nah yang bilang Yesus, gereja mencoba menyederhanakan supaya tidak banyak orang yang meninggalkan Yesus. Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit. Aduh saudara, ini kalau sudah bicara sampai sana, tidak ada pilihan lain. Itu khotbah yang Yesus ulang-ulang. Itu sebabnya mengapa Yesus juga yang bilang, sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, maka tidak ada yang selamat. Lalu saudara, panjang umurnya. Justru kalau Tuhan mau ambil nafasmu sekarang, waktu saudara sementara setia,
memuliakan namanya, lebih baik mati sekarang. Lebih kira yang hidup 200 tahun lebih senang. Berapa? Tuhan itu waktu dia umur 30, dia mengasihi Tuhan. Serta seumur 50, dia ikut dia mau. Lebih baik yang engkau mati di umur 30 daripada umur sampai 70 kok mati dalam dosa, mati menyangkal Tuhan, mati sebagai orang yang tidak berkata benar tentang Tuhan. Mati dari dulu. Apalagi saya ini pengajar, no? Saudara pikir apa tanggung jawab tidak besar ini? Sebenarnya sudah beberapa tahun ini ya, beberapa tahun ini sebenarnya kembali di hati saya untuk kembali ke radio. Iya, ya. Untuk menyiar lagi di radio, maksudnya berkhotbah lewat radio. Ya. Bulan ini sebenarnya sudah agak kencang suaranya, ya, di hati saya. Ya. Nah ini bayangkan saudara, ini kalau sampai mesti memperdengarkan pengajaran secara publik, ini tanggung jawab sebenarnya lebih besar, ya. Nah bayangkan kalau ini salah, ini tuntutannya lebih hebat. Yesus yang bilang. Ternyata kalau saudara baca Alkitabmu, ya, apa yang Yesus ajar, ternyata hukuman itu bertingkat. Hukuman pengajar yang salah itu sebab bayangkan saudara, ini Yesus yang bilang, ya, lebih baik dia tidak usah lahir, penyesat itu. Lebih baik apa? Batu kilangan diikat di lehernya lalu ditenggelamkan. Yang bilang Yesus. Lalu sekarang berpikir positif pendeta. Jangan menghakimi. Nggak ada yang begitu, saudara tahu enggak? Kalau itu sesat, kalau itu pelajaran salah, itu harus dibicarakan dengan terbuka. Sehingga tidak semakin banyak orang yang disesatkan. Bayangkan kalau Tuhan sampai marah sekali. Sekarang orang, pendeta, jangan itu dong dibicarakan terus. Apa? Ya. Sedangkan saudara pikir, saudara ini berpikir benar tentang Tuhan, tapi kalau engkau tidak bersikap benar tentang dia, terhadap dia, kau juga tetap ke neraka. Dengan pemahaman yang benar, tapi kau sendiri tidak memilih sikap yang benar, ya, sebagai bukti bahwa engkau sungguh mengakui Tuhan. Ya, semua ada ayatnya, saudara. Ini bukan sembarang bicara ya. Ini memang ayat-ayat yang tidak suka dikhotbahkan di gereja-gereja dan orang juga tidak mau dengar. Cuma bagaimana jadi kaya aja. Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihat ini. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Jadi walau saudara berdoa, Tuhan tolong hentikan penyesatan, tetap ada penyesatan. Tapi celaka dia yang jadi penyesat. Saya sudah ulang-ulang kepada saudara, hati-hati orang tua yang kepadamu dipercayakan anak-anak. Oke, kau bukan pemimpin jemaat, toh kamu kan punya anak. Hati-hati anak-anak itu dalam tanggung jawabmu, ya. Jangan ke sorga sendirian. Kecuali kalau saudara sudah beritahu dan anak-anak itu tetap memilih
ikuti hati mereka, ya sudah kan orang tua bikin apa? Ya. Tapi kalau anak-anak itu memilih yang salah oleh karena engkau tidak pernah memberitahu yang benar sejak mereka kecil. Anakmu tersesat, iya, dia dihukum. Tapi karena kamu tidak pernah memberitahu, kamu juga dihukum. Oke, jemaat tersesat, jemaat itu dihukum. Tapi kalau saya membiarkan penyesatan itu, saya nanti dihukum. Jadi saudara, kalau saya sampai mesti keras, ya ampun, karena kita mau di surga. Gimana? Orang mau mengikuti Yesus, bukan Yesus ikut-ikut orang. Kristen artinya mengikuti Yesus, mengiring Yesus. Yesus di muka, orang ikut dari belakang. Ini kalau dia itu bilang pikul salib, sangkal diri, masa saudara mau pilih jalan sendiri? Dengan kata lain, kau sedang bilang Yesus bukan Tuhanmu. Kau mengikuti keinginanmu, kau adalah Tuhan atas dirimu sendiri. Sama dengan apa? Kalau seperti itu sama dengan antikristus. Musuh salib. Ini lagi yang di luar Kristen yang musuh salib sana, yang musuh salib. Filipi 3:18 apa? Siapa orang-orang itu? Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Bayangkan, Paulus tidak menangis karena mereka miskin. Paulus bukan menangis karena mereka sakit-sakitan. Ya, didoakan tidak pernah sembuh. Bukan, Paulus menangis kenapa? Banyak orang hidup sebagai seteru, musuh, anti salib Kristus. Bukan Yesus disalib bilang sudah selesai. Ini Paulus itu menjadi pengikut Yesus, menjadi murid dan kemudian rasul Kristus setelah Yesus sudah mati, sudah bangkit dan sudah naik ke sorga. Artinya peristiwa penyaliban sudah lewat. Kok Paulus tidak bilang sudah? Kamu kan sudah di dalam Yesus. Toh Yesus bilang sudah selesai. Ya sudah, kamu sekarang bisa buat apa saja. Yang jelas setiap hari bilang aku percaya Yesus Tuhan. Kalau kamu tidak memilih cara yang Yesus bilang, itu sama dengan engkau berkata Yesus Tuhanku di jendela, di dinding rumah, di oto. Nah, Yesus juru mudi, Yesus juru selamat, Yesus apa leh? Tulis semua. Di dalam apa? Tu sopir bak uni film porno, Yesus juru mudi. Bawa 02, 03, 05. Sekarang KTN sensitif itu kan. Ini 02, 03. Tuh hari kalau bilang 02 itu artinya selingkuhan. Kalau sekarang kapan ini bilang aja. Nggak sengaja saudara. Tuh, nggak sengaja. Tuh. Itu tidak pernah akan menggoyahkan pilihanmu tuh. Yesus tetap nomor 1. Itu lain nomor 2. Yesus tetap nomor 1. Gitu. Saudara, ya. Jangan sampai orang ini pikir-pikir itu musuh salib. Sana di luar gereja itu musuh salib. Tuh orang yang bikin rusak gereja, orang itu musuh salib. Orang tahu-tahu tidak tahu tentang Tuhan. Tapi kalau saudara, ya,
yang sejak lahirnya Kristen dan tidak mau mendengarkan kebenaran, menolak mendengarkan kebenaran. Justru karena berpikir kita Kristen dari dulu. Opa ye. Nggak ada ya saudara ya. Yesus itu tidak pernah punya cucu. Jadi jangan saya ajar tuh anak-anak kecil berdoa, Opa Yesus salah. Allah tuh cuma punya anak yang tidak punya cucu. Jadi saudara ya, jangan salah ya. Opa Ye itu artinya orang itu tidak kenal siapa Yesus itu. Dia ingin tahu apa itu Alkitab. Nah, kau seharusnya dengar baik-baik dan baca baik-baik itu Alkitab. Karena kamu tidak tahu apa-apa. Cuma lahir sebagai orang Kristen. Lahir jadi orang Manado jadi pasti Kristen. Pasti masuk surga. Selama hidup ibadah ni mau mar kalau so dikubur taruh salib. Tuh salib nanti dikubur, baru taruh sana salib. Taruh gambar Yesus. Seumur hidup yang tidak pernah ikut Yesus. Dia ikut setan pemau, ya. Mar setelah semua dikubur, napa DP peti Yesus dan murid-murid sekarang kan saudara bayangkan. Saya pikir-pikir, ini orang-orang yang bikin peti ini kan, ya. Soalnya dong yang ada gambar lain. Dan orang sudah perasa dan rohani sekali. Tuh peti taruh sana gambar Yesus. Bila perlu tuh muka mayat taruh sana foto Yesus. Ini apa ya Yesus kata dia. Dan DP muka Yesus. Kong pasti masuk surga. Ini kan. Habis pikir. Seumur hidup tidak mengikuti Yesus, maka kalau mati taruh salib dan percaya diterima di surga. Ini pelajaran dari mana? Sekali lagi saudara bayangkan ini ikuti Yesus nih mati. Kalau kau tidak mau seperti ini artinya kau musuh salib. Kau anti Kristus. Memang hidup benar, hidup kudus perlu berjuang. Perlu berjuang, harus bukan perlu, harus berjuang. Bayangkan wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup toh. Ini ulang lagi coba 1 Yohanes 2:6. Siapa mengatakan ia ada di dalam Kristus, dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Baru tahu rasa itu. Bukan wajib hidup sama seperti ngoni pegembala. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama seperti pendeta terkenal sana. Bukan. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus hidup seperti apa? Kristus bilang apa? Ini khotbah Yesus ya saudara, khotbah tentang akhir zaman. Bayangkan ini Yesus datang, dia berkhotbah tentang akhir zaman. Itu tahun berapa coba? Abad pertama Masehi. Yesus berkhotbah ini. Dan ini bayangkan, sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu dipersingkat. Sekarang 2024. Lalu saudara masih berharap jangan dulu berdoa Yesus semua datang. Itu artinya kau memang tidak akan ke surga. Jadi sebenarnya dari situ sudah dapat lihat, dapat baca. Harusnya saudara bayangkan ini. Harusnya kan begitu.
Bayangkan tuh orang ini waktu mau bicara tentang Yesus mau datang, lalu kita tidak mau, kita tidak suka itu cepat-cepat terjadi. Harusnya ini checking pertama, bahwa kau bukan sahabatnya, apalagi kekasihnya. Tidak mungkin, karena kalau kau adalah sahabatnya, kau suka sekali ketemu dia. Kalau kau adalah kekasihnya, apalagi. Tuh, orang semua mesti menyanyi, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Tuh, sekarang orang ini mau menyanyi lagu ini. Musim akan selalu berganti. Tuh. Habis miskin sebentar lagi jadi kaya. Nah itu orang suka itu. Kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Yesus jawab sendiri. Kenapa? Karena kau belum pernah bersedia mati. Padahal Yesus bilang apa? Hari-hari pikul salib. Yakobus, Petrus, mereka bilang apa? Itu sebabnya arahkan matamu. Oh, lihat kepada dia. Tidak usah maksudnya jadi malah lihat dunia. Ya kan? Saya nggak tahu sekarang 5G belum? Sudah 5G ya? 5G. Aduh, kalau dia 10G dan bagaimana? 10G. Aduh, sedangkan 5G. So GG kan 5G. Tuh, bagaimana kalau 10G? Oh Tuhan. Ya. Cuma ingat ini orang babagin di sini. Kita sudah di Amerika. Kalau sekarang kan baru lihat di layar. Mungkin nanti saudara bagi ini beli kuota, peta sambung ke internet, kapan itu sudah di Amerika. Nah, mungkin begitu 10G. Berharap jo. Sementara dia begini, kapan kita sudah di kafe. Kita lihat ulang, kapan kita sudah di neraka. Ini kan yang ada di pikiranmu apa? Menjadi pengikut Yesus, ikuti salibnya. Makin hari makin merindukan dia. Semua orang lebih saudara, kalau semua dari segala penjuru sudah menghimpit dia, soalnya tidak ada pikiran lain. Tuhan, tempo apa mau ambil pak kita? Hari-hari dia kurang ingat Pak Tuhan. Kapan Tuhan menjemputku? Maka kalau semua orang memuji, semua menyenangkan, aduh, Tuhan cuma datang, duh, jangan dulu kuat, jangan bilang begitu kuat. Biarkan orang diberkati di dunia ini. Nanti kalau semua 101, boleh je Tuhan ambil. Sekali lagi, itu checking awal ya. Jadi sebenarnya saudara ini mau tahu, kira-kira saudara ini kalau sampai mati sekarang, ya, kira-kira kita ini diterima di surga atau tidak? Harusnya saudara bisa tahu sekarang. Kenapa orang takut sekali mati? Sebenarnya karena dia merasa dia mau dapatin Tuhan. Kan mau dapatin Tuhan, mau ke surga mesti mati dulu. Jadi kalau orang bicara surga, so itu kenapa orang mau bicara surga? Dia cuma minta surga itu turun di bumi. Soalnya tidak ada surga mau pergi di sana. Surga tuh sudah datang di bumi. Sudah tidak usah ingat-ingat tuh surga ada di mana. Pokoknya surga ada di sini. Tuhan deng torang toh, dia berkati
dimanapun kita berada. Saudara, mau hidupmu seperti apapun, tak pernah ada yang sebanding dengan berada kelak selama-lamanya dengan Dia. Tidak ada yang lebih berarti dari itu. Nah, kalau saudara pengertianmu tidak pernah sampai ke sana karena saudara menolaknya, berarti kau tidak sedang dipersiapkan untuk pergi menghadap Tuhan. Jangan biarkan ada apapun di sekitarmu yang menyebabkan saudara ini justru lebih suka dengan halangan itu daripada tidak ada halangan sama sekali. Nanti kan tidak ada alasan. Kalau soalnya tidak ada halangan kan, soalnya tidak ada alasan kan, nanti dia bikin tuh halangan. Kalau mau baca Alkitab saudara mengantuk, maka kalau mau baca lain saudaranya tidak mengantuk, coba kok saudara. Kenapa saudaranya nak minta supaya waktu dipersingkat Jo? Supaya kau lebih serius. Begitu tuh orang. Rata-rata manusia itu adalah manusia makhluk kalau bilang tentang waktu kepepet. Orang maunya belum mandi ngana. Tadi kira jam berapa ini? Jam 7. Duh, masih lama jam 9 gua. Nah, nanti kalau bilang, kurang 5 menit. Nah, itu dia baru lari-lari itu. Nah, jadi terlambat akhirnya. Lebih baik kalau mau bilang dari kelamari, sekarang hari Sabtu. Susah dia belum tuh baju for besok. Di besok jodoh, si lama. Bangun Jo, bangun. Ini hari Minggu, harinya Tuhan. So jam berapa so? Tadi malam saya tertidur jam berapa itu? Ya, sengaja YouTube saya biarkan kan dia jalan sendiri. Ya, mulai dari khotbah, pas saya terbangun sudah ada di channel doa. Jadi pas saya duduk saudara, itu di situ ada masalahnya saya pernah klik soalnya. Jadi kan YouTube begitu ya. Itu algoritmanya itu berjalan sesuai dengan apa yang kita pernah tonton. Dan puji Tuhan sekali maksudnya. Tanpa iklan. Jadi waktu saya duduk, saya sudah sedang mendengarkan doa itu. Dan sementara orang itu berdoa saudara, saya juga ikut berdoa. Sampai akhirnya saya berlutut. Soalnya pakai menyanyi ini. Oh Tuhan. Dan saya berdoa sendiri. Ya. Ada 2 orang di situ yang gantian berdoa. Ya. Itu kan sudah diulang-ulang doa-doa itu. Ya. Saya suka sekali kata-kata yang mereka gunakan saudara, dalam doa. Ya. Nah itu salah satunya itu. Ya. Tuhan, ya, seandainya ada yang menghalangiku untuk bersekutu dengan Engkau, oh tolong Tuhan, jangan biarkan halangan itu, aku biarkan terus jadi halangan. Tolong aku untuk segera menyadarinya sebelum akhirnya aku terpisah dari Engkau. Nah itu doanya bunyinya begitu saudara. Itu sebabnya mengapa itu terasa itu sangat ses gitu. Ya. Dengar tuh doa, oh Tuhan betul-betul ini tapi doa. Oh Tuhan, ya tolong Pak kita jangan sampai ini cuma doa.
Tolong aku sehingga kalimat-kalimat ini ya, sungguh-sungguh aku rindukan. Ini ada di hati terus ya. Dia membingkai cara pikirku. Sehingga apa saja yang menghalangiku untuk mendapatkan Engkau, untuk menjadi seperti Engkau mau, dalam nama Yesus. Jangan biarkan aku nyaman dalam keadaan terpisah dari Engkau, terpisah dari firman-Mu, terpisah dari kebenaran-Mu. Jangan biarkan aku memilih berada di dekat, di kerumunan ribuan orang, padahal situ Tuhan tidak ada. Saudara berdoa apa coba? Apa yang menjadi pokok doamu? Apa? Tolong Tuhan, biarkan aku di dekat para miliarder, begitu. Orang yang 10 juta jadi permainan. Mereka orang, lepas pikir 100.000 nya. Aduh, siapa mau kasih 100.000? Pada orang 10 juta, 20 juta, 50 juta. Oh, itu permainan. Jadi kita lebih suka berada di dekat para miliarder. Yang sampai sadari benar hal-hal yang membuat kita menjadi tidak serius mencari Tuhan. Ya, biasanya orang nanti serius kalau dia so sakit, kalau so banyak persoalan. Selama persoalan-persoalan itu langsung ada jalan keluarnya. Aduh, semoga Tuhan menunda kedatangannya nanti tahun 3000 jo Tuhan. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Coba sama-sama dulu. Baca dulu sama-sama supaya saudara mata dan hati tak buka. Bagaimana orang benar yang tidak selamat? Oh, tak kira orang benar yang tidak mungkin hilang DP nama tak. Pokoknya di situ terus. Solaminating. Coba baca sama-sama 3. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Ulang. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Sekali lagi. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kong, jangan tegur, itu dosa. So tahu-tahu orang itu pasti mati dan binasa. Kalau ses ini adalah hamba Tuhan, harusnya saya akan sangat menegur dengan keras kefasikan dan dosa. Karena jangankan orang, sedangkan orang benar, hamba Tuhan yang melayani, mengerjakan mujizat, Yesus bisa bilang apa? Hari itu aku akan berterus terang, undur kau, aku tidak pernah mengenalmu, pembuat kejahatan. Ya ampun, sedangkan pembuat mujizat, baking mujizat, Tuhan ya terima, nanti angkot tarik. Kalau dapat ingat baru dia masuk gereja. Sampai terlambat mandi, hilang sisir, semua jadi persoalan. Coba, ini tidak ada sisir. Duh, ya salah-salah masalah kita mau pi gereja linyak pas sisir. Lu anggap rambut cuma 5, bingung dengan sisir. Begini Jo, segala rupa. Duh, masaknya setrika tuh baju dari tadi mati listrik terus, lupa isi token apa le?
Nya mandi ses. Datang Jo, nanti pakai masker no. Nya dapat ciong. Coba jangan bikin-bikin saudara. Jangan cari-cari tuh alasan. Justru apa? Cari alasan untuk berjumpa dengan dia. Begitu tuh orang kalau jatuh cinta. So larang, so kunci semua pintu. Kandati dia tunggu semua tidur keluar dari jendela. Nah itu kan jatuh cinta. Dia ingat lagi, salah-salah. Ada tato tuh semua itu pintunya. Sorry nih kita boleh datang dari do. Napa ya? Nyak dapat kasih. Oh do, belum cinta itu. Malah kalau cinta, waduh kandati gua. Kandati dia batowo. Tuh, betul tuh. Oke apa sudah mau datang? Cuma satu dia jawaban. Kau sudah bukan kekasihnya. So ada 05 di situ. Nggak usah bilang tuh lain, semua tersinggung. Soalnya ndak peduli mau Yesus mau datang kek, ndak mau datang, dia lupa pokoknya semua. Mau masuk surga kek, masuk neraka kek atau apa mau mana-mana. Pokoknya kita mau jadi dengan dia. Nah, coba saudara, ini kan model begini nih, coba lihat ya. Ini waktu saudara jatuh cinta dengan Tuhan, cocek. Bayangkan saudara, itu yang bukan Kristen kemudian jadi Kristen. Orang waktu jatuh cinta betul-betul dengan Tuhan, itu kan dati biar orang bunuh di situ. Tuh, saya ingat kesaksian Ibu Rosdiana almarhum. Tuh, dia bersaksi, dia mau ditembak ya kalau nggak salah waktu itu oleh kakaknya atau adiknya itu, ya, karena dia disuruh untuk kembali ke agama sebelumnya dan dia tidak mau, dia langsung tutup mata. Dia tutup mata, maksudnya dia menyerahkan diri, mati jo sekarang. Nah itu kan dia masih muda, belum kawin. Dia kan tidak pernah tahu kemudian dia akan menjadi penginjil terkenal. Siap untuk mati. Dia tidak peduli. Ya. Dan sekian banyak kesaksian yang saudara bisa dengar. Justru itu biasanya terjadi justru Pak, orang non-Kristen. Waktu mereka mengenal Yesus, waktu mereka tahu kebenaran, jatuh cinta kepada kebenaran, orang rela mati. Bukan cuma rela kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan rumah, diusir dari rumah. Kalau ada orang ada di Sulut gampang, banyak teman, nanti banyak saudara. Tapi kalau mereka ada di tempat minoritas Kristen, siapa mau terima pada orang? Siapa? Saya mendengar banyak kesaksian saudara. Dia pergi pada petamang sekolah yang Kristen. Jauh sekali dari DP kampung. Karena dia sudah jadi Kristen. Dan di rumah itu dia diletakkan di kamar paling belakang. Itu bukan kamar. Sementara dia orang kaya. Coba. Ini orang waktu jatuh cinta dengan Tuhan. Lalu saudara bilang saudara murid Yesus. Kekasih Yesus apalagi? Saudara itu Tuhan bilang apa? Di mulu jadi beda dengan di hati. Yesus sudah tidak ada di hati. Apalagi kalau terus saja diulang dan dipertegas terus, ya. Kalau kamu sudah ada di dalam Yesus, sudah kamu pokoknya di dalam gereja sama dengan di dalam Yesus. Nah kalau sudah di dalam gereja sama dengan di dalam Yesus, tidak ada penghukuman apapun yang kau lakukan. Nah ini penyesatan besar-besaran. Dan ini penyesatan akhir zaman. Orang sudah tidak mau periksa lagi. Alkitab bilang apa sebenarnya? Tidak ada penghukuman di dalam Yesus. Di dalam Yesus itu yang mana? Yang hidup sama seperti Yesus. Itu tuh di dalam Yesus. Tadi kan 1 Yohanes 2 ayat 6. Bukan di dalam Yesus sama dengan di dalam gereja. Di dalam Yesus sama dengan KTP-mu Kristen. Bukan.
Di dalam Yesus apa? Yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang hidup sangkal diri dan pikul salib setiap hari, bukan tiap hari Minggu. Itu tuh di dalam Yesus. Nah, orang seperti ini tidak lagi akan mengikuti keinginan daging, tapi keinginan roh. Itu tuh Roma 8 ayat 1 dan selanjutnya. Tuh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya bilang ini terjemahan asli saja, ini ada sambungannya, tidak titik di situ. Oh, saudara lihat bahasa Yunaninya, ya, itu diterjemahkan persis seperti King James. Kalau tadi yang saudara lihat bahasa Indonesianya cuma sampai di Christ Jesus, koma. Ini terjemahan King James Version ini, KJV, ya. Ini persis kalau saudara lihat di terjemahan Alkitab bahasa asli Yunani, ya saudara, saya anjurkan sebenarnya saudara harusnya paling tidak saudara lihat, oh nah padang kotek DP sambungan. Ya. Saya mau tunjukkan ke saudara supaya saudara juga, maksudnya apalagi yang mengerti bahasa Inggris, saudara jangan bagus edu, ya, jangan malah download film. Dapat lihat enggak ya? Ini ya, ini aplikasinya nih. Nih, ini persis di sini ada semuanya nih. Jadi tidak seperti bahasa Indonesia tadi cuma sampai di situ, saya juga enggak tahu itu alasannya apa. Ya. Coba kalau di sini kita coba bikin supaya cepat mama. Ini di sini. Di sini ada tuh supaya maksudnya dapat lihat yang besar. Ada. Coba langsung periksa. Ada interlinear situ. Ini saudara, jadi paling tidak saudara tahu, ya. Saya lihat di Gramedia atau Immanuel kalau tidak salah. Sekarang sudah ada Alkitab dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani ada. Sudah dijual, saudara. Sudah dicetak. Oh kecil ya. Ya, kecil. Mau saya tunjuk ke saudara cuma DP tape yang ukurannya besar, tulisannya tetap kecil. Saudara nanti saya antar ya. Saudara lihat. Ini ada. Jadi supaya maksudnya saudara ini nanti saudara lihat, oh, nah padang kutip itu Alkitab. Ya. Nanti saudara download ya. Memang bahasa Inggris saudara, ya. Jadi itu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Tapi paling tidak saudara lihat, oh nah padang kotek. Boleh sebenarnya di Play Store saudara tulis Alkitab bahasa Yunani, nah, nanti muncul. Alkitab dalam bahasa Ibrani langsung muncul. Ya. Saya sudah tahu itu loh bahasa aslinya. Yang sedang DP huruf saudara ingin tahu. Nah kalau saudara lihat bahasa aslinya, ini persis, ini terjemahan bahasa Inggris, ini persis seperti yang ada di
Terjemahan bahasa Yunani, saudara. Ya. Jadi coba bahasa Indonesianya ulang. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, titik. Tapi dalam bahasa Inggris ternyata sesuai dengan bahasa asli. Di sana tulis, siapa yang di dalam Kristus itu, yang berjalan tidak menuruti daging, tapi berjalan menurut roh. Dan di sana roh itu maksudnya Roh Kudus, itu besar. The Spirit. Ya, itu Roh Kudus, bukan roh kita. Ya, itu yang tidak dihukum, sudah tidak berada di bawah hukuman. Jadi kalau sodekat mati, kong saudara soleh beiko tu daging, ya tetap saudara akan, no, berarti. Karena artinya kau keluar dari hidup di dalam Yesus. Tapi selama saudara sungguh-sungguh ada di dalam Yesus, saudara, itu juga tidak usah dipaksa. Pasti ada di hatimu. Kau akan jijik kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, daging. Tapi kalau sekarang saudara malah lebih cenderung kepada dosa, nggak ada sama sekali sikap perlawanan loh. Sebenarnya dari situ kan saudara sudah tahu kalau saudara itu siapa. Akhirnya saudara tidak menyukai ibadah, tidak suka firman Tuhan. Tapi waktu Yesus sungguh-sungguh ada di dalam saudara, kau adalah orang benar. Sampai itu orang tuh, selamat orang ini hidup dan masih sehat. Kalau lapar dapat ingan nasi. Mar kalau ingan nasi, tidak suka ikan, dia suka, berarti saki angko, saki. Sampai bubur dia ini mau, semua dia ini mau. Oh, semua mati berarti. Harusnya kan begitu cara pikirnya. Kalau saudara firman Tuhan tidak suka, ibadah tidak suka, semua dipaksa, apalagi mau suruh sangkal diri, kompikul salib, hidup seperti Yesus. Oh, ini mah DP nama lebay, pendeta. Coba kok jangan aneh-aneh. Siapa yang aneh? Engkau yang aneh. Bilang ikut Yesus, murid Yesus, kekasih Yesus. Tapi semua yang mengarahkan kamu kepada Yesus kamu tidak mau. Lalu kamu masih kekasih Yesus? Tidak. Kamu kekasih dunia ini, kekasihnya setan. Karena cuma setan yang tidak suka dengan Yesus. Jadi sebenarnya waktu saudara tidak menyukai firman Tuhan, tidak menyukai ibadah, tidak menyukai berjumpa dengan Tuhan, tidak menyukai percakapan tentang Tuhan. Dapat lihat di situ kau ini setan be orang. Saya kira, Tuhan, ini mau bilang bagaimana? Coba, waktu saudara ada di pertemuan yang suka sekali dengan saudara papa, tuh opak-opak tempo dulu, orang mulai puji-puji rumah. Oh, saudara justru malah aduh iya no itu no tapi keluarga. Senang sekali tuh. Lah kalau saudara benar-benar ada hubungan dengan Yesus, masa waktu membicarakan Yesus kau tidak mau? Waktu membicarakan dunia ini yang sebenarnya tidak sama sekali tidak menguntungkanmu, lalu kau lebih suka. Loh, dari sini sebenarnya bisa diukur hatimu, bisa diukur kau sebenarnya ini bersahabat dengan siapa, siapa yang memiliki hidupmu sekarang ini. Harusnya begitu cara pikirnya saudara.
Ini suka sekali makan cookies. Toh. Tapi tetap saudara, kalau so lapar sekali, misalnya kalau puasa, nyana dapat ingat cookies, dapat ingat nasi dengan ikan. Karena ini makanan pokok. Toh, cookies kan dia snack. Nanti kalau so habis makan nasi dan kawan-kawan, DP makanan penutup dan mana? Nah, itu. Nah, biasa orang begitu tuh. Itu lapar, itu maunya makanan pokok. Oh ya, saya ingat ini. Ya, saudara-saudara yang makan di restoran biasanya ada itu. Karena restoran tuh dorang sangat peduli dengan cara menyajikan makanan yang kemudian membuat orang tuh tertarik. Coba nasi goreng. Coba ya. Ini semua langsung lapar. Nasgor. Ini kalau saudara pergi di restoran, ya. Nasi, ini nasi, ya. Saya gambar bagaimana nasi kan? Tulis jo ya. Tulis jo. Nasi. Ini nasi. Oh. Nasi. Biasanya nasi ada di bawah. Kong di atas nasi ada apa? Nah, biasanya ada bawang goreng, kerupuk, apa leh? Telur, di sini telur. Tuh, apa leh? Oh, rica, sambal. Tuh. Bayangkan saudara, kalau ini semua banyak. Tuh, banyak sekali, banyak sekali. Kerupuk banyak, bawang goreng, telur 3. Tuh, sambal setengah piring. Tuh, kong nasi, DP nasi goreng, oki. Tuh, DP nasi goreng begitu. Oh, orang kok yang penting DP dekorasi kok yang penting. Tuh. Nasi 1 leper kecil dan 1 sendok teh. Ini kasih banyak. Menurut saudara ini nasi goreng atau nasi apa? Ini bukan nasi goreng. Coba saudara pikir sekarang. Ini makanan utama. Bayangkan kalau saudara pesan nasi goreng, kong yang muncul kamari itu nasi goreng tetap ada. 1 sendok teh. Kong DP lain ini yang banyak. Ini kan tuh orang Kristen masa kini. Dorang suka sekali itu DP tambahan. Doi. Toh? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain-lain akan ditambahkan. Nah, ini yang ditambahkan ini tuh orang suka sekali. Kalau dihotbahkan, didoakan, nah ini orang paling suka. Matius 6 ayat 33. Kalau DP perjanjian lama, Keluaran 23 ayat 25. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Segala penyakit dilalukan. Berbakti, berbakti, berbakti. Soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Segala penyakit dilalukan. Terus, pokoknya yang paling berpengaruh di sini, Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Ulang, rotimu dan airmu. Ulang, rotimu dan airmu berlimpah, limpah, 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 limpah. Nah itu tuh sampai akhirnya sakit gula, sakit jantung, mati, masuk neraka. Karena dia soalnya tidak pernah peduli itu berbakti. Tujuannya apa berbakti itu?
Itu tuh tadi tuh nasi goreng, DP tambahan yang kasih banyak. Nah, kerupuk bareng setengah karung. Coba saudara pikir ini kalau nyandak gila. Ini orang Kristen masa kini. Mereka tidak mau membicarakan soal pikul salib, sangkal diri. Yang benar itu seperti apa? Makanan yang tepat itu apa? Makanan yang menyelamatkan itu apa? Bukan doi. Kalau Tuhan mau berkati orang pedoi, ya ampun, sedang kasih sorga dia boleh, paling cuma mau kasih doi. Nanti kemudian Tuhan akan buktikan kepadamu, tanpa uang pun kau bisa hidup. Waktu kau menjadikan dia segalanya dalam hidup ini. Karena orang benar itu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Yesus saja waktu turun jadi manusia, ternyata kehendak Bapa adalah dia pikul salib sampai mati. Itu Yesus anak Allah, anak tunggal Allah. Jalan yang Allah Bapa haruskan yaitu pikul salib sampai mati. Kong orang ini DP anak-anak apa? Maunya apa? Maunya cuma roti makananmu, air minumanmu. Sementara Yesus bilang, kamu mau ikut aku? Hah? Serigala ada liang, burung ada sarang, kita tempat meletakkan kepala. Saya sering bilang, Yesus bilang kita hele bantalnya tidak ada. Aku mau ikut. Cari tambahannya. Bayangkan saudara, kalau saudara, ini sebenarnya begitu. Ini keadaan Kristen, kekristenan masa kini. Ini semua yang paling perlu, nasi dia buang. Buang gitu nasi. Dari tidak perlu. Ini Jo, kok ini tuh nasi goreng. Ini akan membuat kau kenyang. Ini bukan nasi goreng DP nama. Ini kerupuk taruh sambal. Firman Tuhan yang paling penting. Sementara firman Tuhan 20 menit cukup. 45 menit terlalu panjang. Nanti orang dang mau rekreasi dan sebentar 3 jam. Ukur sampai ada yang cilaka baru stop. Saudara tuh, orang sepengalaman kan tuh hari. Sampai takut selesai saya. Iyo Kang Tuhan. Kalau betul-betul kok mau pergi ibadah, mereka cuma mau pergi. Sebenarnya saudara cuma mau suka lihat pantai. Bukan mau ibadah. Coba kok. Sestempo apa tuh orang mau ibadah Padang? Saudara mau ibadah atau mau pergi di Padang? Hah? Tuh ibadah tamasya bagaimana ses? Engkau mau ibadah atau mau tamasya sebenarnya? Itu kan pertanyaannya. Ibadah tamasya dan di gunung dang. Boleh saja kalau saudara katukua. Yang penting saudara bisa sungguh-sungguh dan di atas pohon le boleh. Engkau naik pohon sendiri no. Saya sintok naik pohon soalnya. Asal betul. Saya ada duduk di kursi tahu-tahu. Nyandak usah mau coba kalau saudara mau menyanyi, mau angkat tangan sesemar mau pegang kita di pohon soalnya. Kapan Yesus kembali? Duh suka sekali. Haleluya. Dia mau pegang, mau angkat tangan. Duh, kaki semua jatuh kan di pohon soalnya. So itu orang ibadah ketun. Ya bikin cepat-cepat dari orang masih mau batobo dang. Nah, coba bilang juga kalau engkau mau batobo. Tempo apa orang mau batobo, nggak usah bilang mau ibadah. Coba betul tuh. Tempo apa orang mau pi Mantos? Baik begitu. Nggak usah pakai alasan nanti orang ibadah di Mantos.
Bilang juga aku mau pimantos. Coba. Kan senang gitu. Ya kan saudara. Saya benar-benar nintau saudara. Nintau cuma soses tuh katu. Kita tuh katu yang lebay. Nintau le. Nah, saya setiap kali lihat. Ini kampanye. Saya setiap kali sudah di hati begini. Tuhan, kenapa rekan ibadah orangnya tidak ada yang semangat? Hah? Apa mesti Anies jadi gembala di sini? Hah? Ganjar, Prabowo jadi gembala. Hah? Baru orang semangat. Hah? Prabowo sudah di GPPS Rembokan. Menton pigi. Udah kandati pokoknya. Sampai dari Sangger, dari Talaut datang semua. Prabowo ada di GPPS Rembokan. Bukan dati pokoknya. Patah kalau patah. Itu biar ujang le. Udah biar bocor. Udah kandati dorang kuat. Kasih rubuh rumah-rumah. Udah ada Ganjar di situ. Udah memang. Iya saudara. Mau Ganjar semua jadi gembala di sini. Kira-kira gimana menurut saudara? Bagaimana kalau orang ganti juga Tuhan Yesus? Ganti. Kan ini semangat masa kini soalnya. Hati-hati loh saudara. Saya ini orang Indonesia persis saudara. Ya. Sering saya cek survei terakhir siapa untung. Mungkin saudara ya pernah cek, saya cek. Dan itu selalu ada di hati. Oh Tuhan, aduh bayangkan di kampanye. Memang gua. Biar apa le? Sebetulnya mau tanya, apa Ganjar dah puasa dulu doa puasa? Prabowo apa doa puasa dulu sebelum dia bapidato sampai orang suka begitu? Anies doa puasa dulu. Masalahnya tidur. Itu tadi sampai sore besok ya sudah tadi. Tadi saya sedangkan tadi kan tak pancing untuk lihat jam soalnya. Saya sampai begini kok pusing. Kok pusing. Untung so mandi. Ibadah ini dipersiapkan ini jiwa raga. Dan ternyata tidak ada orang suka. Apa mesti pakai baliho di sini? Ya. Jadi hari Minggu misalnya Anies, nanti hari Rabu Prabowo, nanti hari Jumat Ganjar. Pendukung, orang pesos, dia katun memang apa sekali ya. Apa? Dia nasionalis kasihannya. Sama mungkin kalau ada nomor 5 nanti taruh nomor 5. Yesus biar jodoh Yesus nomor 6 jo Yesus. Saudara, harusnya kan begitu. Ada ndak di hati? Oh Tuhan, orang kampanye seperti itu. Oh Tuhan, hari Minggu, jam 6 kita semua di gereja. Kata saudara gimana? Dorang sesemangat itu. Saya dengar pidatonya. Sebenarnya acara ini harusnya dijadwalkan jam 3 sore. Tapi rupanya anda ini sudah menunggu saya sejak jam 9 pagi. Bayangkan saudara, dia baru mau pidato, orang serubu-rubu loh, pingsan. Bukan rubuh dalam hadirat Tuhan ini. Pingsan saudara, dapat angka dan pingsan. Karena saudari tadi dorangnya makan. Kong kepanasan.
langsung dibakar di panas matahari. Saya sampai bikin jam sambil bayangkan dorang semua kan diumumkan soalnya jam 3 sore pertemuan, jam 9 dorang soba diri. Oh Tuhan, tempo apa Tuhan datang? Saya tidak tahu saudara, semangat ini apa membakar hatimu atau tidak. Yang ada di hati saya, oh Tuhan, jangan biarkan Tuhan. Ternyata kami tidak bersemangat untuk menyambutmu. Orang lebih semangat menyambut calon presiden. Dan itu mati-matian orang-orang yang membela dengan sepenuh hati. Dorang suka sekali semua orang tahu kalau mereka membela bukan karena dikasih duit. Lah, lalu saudara datang ibadah cuma supaya Tuhan kasih duit. Jadi coba bantu Pak Presiden. Nggak usah sebut kau warga kerajaan Allah. Jangan lagi bilang kau kekasih Yesus. Kalau untuk Tuhan kau benar-benar kehilangan semangat, lalu masih bilang mau pergi surga. Mau pergi surga sebelah mana? Kalau sampai di Gelora Bung Karno pasti saudara bisa sampai. Maka kalau sampai di surga ya tidak mungkin. Sadar sebelum kau terlambat. Semoga belum mati hari ini. Berdoa supaya Tuhan jangan ambil saudara penafas hari ini. Kenapa? Masuk neraka. Saya juga suka kalau yang saya mau pilih ini menang. Tapi sekali lagi saudara, sebagai hamba Tuhan, suara di hati saya bilang, sudah jodang saudara, apakah saya lebih bersemangat dari mereka yang hendak menyambut paslonnya? Saya tidak pernah lihat itu paslon sementara pidato kong di bawah dorang setidur semua. Dari solelah dorang dari jam 9 toli dong semangat. Anies. Prabowo. Apa boleh? Ganjar. Gimana sih? Terus saudara sini. Ya dia bilang amennya, ada yang kan saudaranya dapat lihat toh yang dari sini nih. Ya sudah, satu-satu mulai gugur. Makanya kita bilang tuh, bagus Yesus enggak usah hadir, Roh Kudus enggak usah hadir. Ya, bagus ini ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo. Itu kan dati orang tuh, biar mati enggak apa-apa. Yang penting orang pe paslon untung. Yesus disalib. Sudah usah bicarakan itu dulu doh. Itu ke belakang. Ini lagi tahun politik. Kalau saudara Saki bagaimana? Dalam nama Prabowo Subianto. Tuhan. Nomor 1 tuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Anies. Dalam nama Ganjar.
Mainnya ini orang sudah nak masuk gereja hari Minggu. Ini pendukung-pendukung 1 sampai 3 ini. Kayak apa? Solalador. Hah? Biarnya ndak hadir di sana, di tempat kampanye, marto orang dah lihat di televisi soalnya di solala. Kong somangantos to. Bagus kalau ses putar jo itu, kong orang bau ini pasti semangat. Nah, bagus Roh Kudus berhenti jo, ses le berhenti jo. Marto orang menyanyi gas-gas, bagaimana? Gas-gas tambah gas. Oh Tuhan. Ngapa sana Noel? Gas-gas, kakak tua torang gas. Mana? Apa orang menyanyi gas-gas juga di sini? Ya, tambah gas, tambah gas. Bayangkan saudara. Ini Sonin tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi hati-hati kalau saudara cuma semangat untuk itu. Saya juga sangat mencintai bangsa ini. Siapa bilang nyanda? Saya mau berjuang mencintai apa yang Yesus cintai. Nah kalau Yesus cintai bangsa Indonesia, kong ini pendeta Ronanya tidak cinta bahasa Indonesia? Kan harus. Taruh itu di hati saudara. Coba. Bayangkan orang khotbah hari ini. Saya benar-benar tidak menyangka saudara bisa sampai ke sini. Pembicaraan hari ini kan belum pernah ya. Beberapa kali saudara, saya sangat tergelitik untuk backing status di FB sebenarnya. Karena saya kadang-kadang jengkel. Oh ini pikir ini dulu lebih bagus. Oh ini lebih bagus. Oh saudara, ya. Saya bisa pikir kita ini kok siapa hamba? Apa yang seharusnya saya suarakan? Apa? Dan ini yang membuat saya justru semakin Tuhan sadarkan hamba-Mu. Tolong Tuhan. Apa yang penting untuk bangsa ini? Apa yang penting untuk Sulawesi Utara? Apa yang penting untuk Minahasa? Apa? Bukankah Tuhan dan firman-Nya? Bayangkan kalau untuk saya lihat memang saudara ini, nak mungkin saudara dari Gelora Bung Karno. Nak mungkin. Nah, kalau mereka bisa seperti itu, kau orang bagaimana? Hah? Mendengarkan Yesus bicara? Orang sambut dengan apa? Saudara tidur cukup, makan cukup, semua cukup. Toh? Nyandak kepanasan, nyandak kedinginan. Kau nyandak semangat. Aduh. Sampai bingung. Bukan ini orang-orang Kristen di jemaat mau bikin apa tuh? Tuh. Ya saudara, yang kasih biar Roh Kudus kau mendukakan roh. Tadi Tuhan berfirman kepada sahabat-sahabatnya Ayub, aku murka. Ya. Coba saudara yang so bersemangat toh, untuk paslon-paslon, untuk partai, untuk semuanya. Coba. Siapa tuh mau tahu sabantar orang mati, besok orang mati. Hah? Belum bacoblos tanggal 14, tanggal 13 angko so mati. Siapa tuh mau tahu? Oh, saya terkejut dengar cerita-cerita. Ya, ada baru Bu Selvi cerita. Minggu lalu itu kan. Tuh ibu cuma ada cuci piring. Bayangkan anak, oh sehat-sehat dia. Ada udah mandi.
Oh Tuhan, mandi rubuh so mati kok teh. Masih muda toh? Anak masih kecil. Toh? Itu yang dulu saya cerita yang apa? Kakaknya bos saya dulu. Itu umurnya 33 tahun. Bu ibu. Tinggi dia boleh lebih tinggi sedikit dari ses. 33 tahun. Anaknya masih kecil. Ya. Dia baru mau masuk kamar, saudara. Jadi dia itu pagi dia ada nggak pernah tuh nggak pernah dengar dia sakit. Itu pagi-pagi, saudara. Dia jatuh di depan pintu kamar, langsung mati di tempat. Oke, orang mau bilang, oh serangan jantung darah tinggi, mau apa kek? Tapi dia kan langsung mati. Nah kalau dia bisa langsung mati seperti itu, ya. Kapan itu saya dulu, Deng Brur, ya. Orang ada di ruang ICU dan lihat saudara, ada ibu-ibu dengan celana pendek, baju rumah maksudnya, masih muda, ya. Anak-anaknya menangis di ruang ICU, dia mama Somanggoro. Mbak bilang, oh itu tanya, oh kenapa kote tuh mama? Aduh ibu, mama ada baju cuci piring ibu, kong dia rubuh napa Somanggoro. Kalau enggak salah, toh waktu itu kalau enggak salah Oli be anak, ya ada di ruang ICU. Waktu itu sama-sama dengan itu apa? Dengan itu ibu yang jatuh itu. Mati. Kalau dia sesaki-saki di atas koil lain. Nah kalau saudara lebih bersemangat, justru kurang ingat-ingat itu tanggal 14 Februari, hati-hati saudara, jangan sampai itu adalah hari kematianmu. Ujian ini kok DP jago cuma jadi bikin tako. Mana-mana. Masalahnya ini yang saya selalu bilang kepada diri saya sendiri. Karena ini yang Alkitab bilang. Ingatkan dirimu, jangan pikir selalu masih ada tahun depan. Masih ada minggu depan, apalagi. Jangan tahun depan, minggu depan. Oh Tuhan, minggu depan. Nanti tuh orang acara minggu depan. Wah, berapa banyak sih? Coba tuh pengantin tahun lalu itu tuh. Coba sampai di pesta buah so ada di rumah. Orang tidak pernah tahu. Belum Riki 3 hari ya. 3 hari sebelum mereka duduk di pelaminan, so mati tuh mempelai wanita calon. Coba kok saudara. Hah? Kapan itu saya lihat DP video ada orang yang posting di FB. Kalau Muslim kan waktu dorang ijab kabul itu kan cuma pria, cuma mempelai wanita duduk sendiri, kong orang ini baking tuh DP janji nikah atau apa begitu. Toh, dorang pikira ini mempelai wanita ini dia katuk solelah, jadi dia ada duduk basandar. Setelah mau pegang, waktunya dia mau berdiri kalau nggak salah, dong kaget so mati. So mati kalau dia ada sandar begini so mati. Jadi kalau dia ada berdiri ya rubuh. Karena dia ada cuma duduk, dia tak sandar, so mati. Jangan pikir itu mempelai so 90 tahun. Aduh, saya sampai, orang menangis, bayangkan hari pernikahannya, hari kematiannya. Oh itu cuma terjadi pada orang lain. Oh Pak Angko ya, kecuali toh. Di sini kan soalnya belum pernah kejadian toh. Saudara mau tunggu saudara yang jadi DP kejadian. Toh. Sebelum istri Lot jadi tiang garam, apa ada yang jadi tiang garam sebelumnya? Belum ada. Dia jadi tiang garam pertama dan satu-satunya. Coba kalau orang yang belum ada kok kejadian, patut sampai keluarga belum pernah jadi. Oh iya, angko mau tunggu kalau angko tuh kejadian, baru angko mau bilang, ini nanti menyasar kok di neraka. Ya, so itu no, seskatuk kok dah bilang, mai tanda dengar, tak kok ndak percaya. Ya kan, khotbah begini saja orang tidak suka.
Nyandak tako, mungkin karena sudah biasa. Makanya saya bingung saudara sebenarnya. Kenapa? Karena ini saya bilang ke diri saya dan saya takut. Saya juga mempersiapkan diri. Oh Tuhan, lain kali saudara semua bajalang. Oh Tuhan, kalau ada yang salah, ampuni kami. Kan begitu saudara. Siapa tuh mau tahu semua mati di jalan? Lebih saya kalau diingatkan. Begitu tuh coba saudara. Ya. Jadi saya setiap kali belajar begitu. Kalau dapat ingat, kita ikut baking. Misalnya semua keluar orang dapat ingat, cabut tuh kabel. Lain kali kan ada pikiran, sudah Jo, kok apa-apa? Cabut Jo, so dapat ingat nanti kalau kejadian baru saudara bikin. So itu kok ternyata kan gara-gara kabel itu. Coba so cabut tuh tadi, so diingatkan. So tutup pintu, so bunung tuh lampu. Orang langsung baking. Waktu Tuhan bicara seperti ini, apakah saudara masih mau diperingatkan? Bayangkan. Itu yang saya lihat saudara. Oh Tuhan, bayangkan. Tuh, acara jam 3, so banyak sekali yang ada berdiri. Bayangkan saudara, adalah itu di luar belum masuk. Bayangkan sesemangat itu. Tuh orang, oh Tuhan apa tuh kursi masih banyak belum ada orang duduk. Kalau masih mau datang 200 orang masih boleh masuk. Harusnya kan orang yang tidak bersemangat, Tuhan, tuh orang bersemangat, tuh orang mau mencintai Tuhan. Masa tadi hadirat Tuhan hadir seperti itu waktu orang menyanyi. Saudara mau tunggu apa? Mau tunggu apa? Mesti tunggu tuh malaikat terbang di sini baru saudara percaya kalau Roh Kudus bekerja di sini. Makanya saudara berdoa, bersungguh-sungguhlah, bertobat, minta ampun Pak Tuhan, sehingga hadirat Tuhan bekerja juga kepada saudara. Dia tiap kali ibadah dia menangis. Kok engkau dang apa? Yang kan orang ini paslon orang menangis akang saudara. Kontorang Yesus dihina, Yesus di Roh Kudus tidak dihargai, dan mungkin saudara pelakunya bahkan dipitaku sampai oh Tuhan bukan main dang. Kalau Roh Kudus tidak lagi nyanda bekerja di sini, itu beda saudara ceritanya. So itu saya bertobat kuat akan begitu tentu. Kalau Roh Kudus bekerja dan kau tidak peduli, kira-kira ada apa? Kan sorga Tuhan kirim pasukan ribuan malaikat. Tuh, cuma mau jaga Pak Elisa dan Gehazi. Coba ini cuma don 2, masa ribuan malaikat datang? Karena ada ribuan musuh. Oh, saya bersemangat. Jemaat ini mau siapa tuh mau tahu di sini banyak malaikat. Hadir bersama kita. Tuh tadi rasa-rasa kisahnya mau tabi cerita tuh. Itu tuh hadirat Tuhan, saudara lihat. Kok Tuhan membuktikan dengan cara apa kepada saudara? Apa mesti ini tabla dulu baru saudara percaya kalau Roh Kudus benar-benar hadir? Itu saudara, belajar untuk menghormati Dia dan kehadirannya. Maka ibadahmu bukanlah ibadah yang sia-sia.